Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi kepada Bapak Muhammad Abbas selaku dosen pengampu pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan rahmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti serangkaian acara presentasi dari kelompok 7 HK21A. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hukum adat Batak. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Ade Wahyudi. Saya bertugas sebagai moderator dan saya juga yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun serangkaian acara yang akan kita lewati, yaitu yang pertama ada sesi pembukaan, lalu ada sesi penyampaian dan penyajian materi, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, tak lama langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi pertama telah terlaksanakan. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi. Sedikit saya tambahkan, sedikit saya membaca terkait latar belakang hukum adat Batak. Masyarakat Batak memiliki berbagai suku yang dimana suku-suku ini mempunyai hubungan yang kuat dan saling keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Adapun jumlah dari suku Batak ini adalah beragam, tergantung menurut beberapa kelompok atau orang-orang yang menyebutnya. Sebagian ada yang menyebutkan bahwa jumlah suku Batak ada 11 sub-suku yang terdiri dari suku Toba, Simalungun, suku Papak, Karo, dan suku Mandailing. Aturan perkawinan adat Batak Toba. Aturan-aturan hukum adat Batak Toba, khususnya perkawinan sangat memperhatikan prinsip dasar yaitu dalihan atau lu, yang merupakan suatu umpan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak, serta perkawinan berpegang teguh pada prinsip komunikasi budaya melalui prosesi perkawinan adat pada suku Batak Toba. Prosesi perkawinan adat dalam suku Batak Toba merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam proses adat perkawinan suku Batak, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai suatu pengakuan masyarakat Batak mengenai pernikahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa masyarakat budaya Batak menjunjung tinggi nilai adat istiadat dalam pernikahan suku Batak Toba. Setiap tahapan pernikahan yang dilakukan mengandung nilai-nilai kebudayaan Batak. Di era modern, kini masyarakat budaya Batak masih menggunakan proses adat istiadat seperti proses Maharta Sinamot dan proses Mangulosi dalam pernikahan budaya Batak. Keabsahan perkawinan sedara masyarakat Batak Toba menurut hukum adat. Sebuah masyarakat adat suku Batak Toba adalah suatu keharusan apabila ada seorang laki-laki Batak Toba ingin menikah dengan seorang gadis suku asing dan harus menjadi warga adat Batak Toba terlebih dahulu. Syarat-syaratnya adalah yang ke-1, warga suku asing yang akan melakukan perkawinan seorang Batak Toba harus mempunyai marga terlebih dahulu dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ada pada dalihan atau lu. Yang kedua, kedudukan hukum mengain adalah kualifikasi hukum perkawinan dan bukan kualifikasi hukum pengangkatan anak ataupun hukum waris. Lanjut, pelaksanaan pembagian waris adat Batak Toba. Waris secara adat. Dalam pembagian waris adat Batak
Toba harus sesuai juga dengan filsafat masyarakat Batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat Batak terlaksana dengan baik. Pada masyarakat Batak Toba, dalam budayanya mengenai 3 tujuan hidup atau falsafah Batak atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup orang Batak, yaitu yang ke-1 Hamaron, yang kedua Hagaibion, yang ketiga Asangapon. Lanjut. Nilai-nilai dalam sistem pembagian waris adat Batak Toba. Dalam hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki ialah yang dianggap sebagai penerima waris dan perempuan tidak pandang sebagai penerima waris. Mengapa demikian? Karena dalam adat Batak Toba, anak laki-laki yang membawa marga artinya kegiatan adat jika orang tua tidak dapat lagi berbuat apa-apa atau dalam keadaan sakit ataupun lemah, maka anak laki-lakilah yang menggantikan kedudukan ayahnya. Bagi orang tua dalam adat Batak Toba, anak sangatlah penting untuk diperjuangkan, terutama dalam hal pendidikan, karena ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa dihilangkan ataupun ditiadakan. Pelaksanaan pembagian warisan adat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba, diketahui bahwa anak laki-laki mendapat bagian dalam pewarisan seperti sawah atau ladang dan rumah. Tetapi yang mendapatkan rumah hanya anak laki-laki bungsu. Sementara anak laki-laki tengah atau yang lainnya tidak boleh mendapatkan rumah peninggalan orang tua, dan hal itu sesuai dengan adat istiadat. Kedudukan perempuan dalam pewarisan hukum adat Batak Toba. Berdasarkan hukum adat Batak Toba, masing-masing anak kandung menurut hukum waris ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, karena perempuan bukan ahli waris. Apabila seorang perempuan mendapat bagian, dia akan sangat bergantung pada kebaikan hati saudara dari pihak laki-laki. Karena secara tradisional, falsafahnya anak perempuan kawin dengan anak orang lain. Maka terciptalah putusan Mahkamah Agung nomor 566K PDT 2015 membahas mengenai laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan peninggal orang tuanya. Pelaksanaan pewarisan terhadap anak angkat perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat Batak Toba. Pengangkatan anak perempuan yang dilakukan sejak kecil memposisikannya sebagai anak kandung sehingga ia dapat mewaris dari harta bawaan dan harta pencarian orang tua angkatnya, serta memutuskan pertalian darah dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak perempuan yang dilakukan pada usia remaja dan dewasa hanya mewaris dari harta pencarian orang tua angkatnya dan bukan dari harta bawaan maupun harta pusaka, serta tidak memutuskan pertalian darah dengan orang tua kandungnya.